Fakta psikologi bagian pertama. Rutin berbicara dengan diri sendiri dapat membuat otak kita bekerja dengan lebih efisien. Afirmasi positif harus dapat dilakukan oleh setiap orang. Afirmasi positif juga berlaku untuk diri sendiri. Berbicara dan berdiskusi dengan diri sendiri, memvalidasi perasaan dan juga memikirkan sesuatu hal dalam konteks komunikasi dengan diri sendiri itu sangat penting. Hal-hal yang terkait dengan kesimpulan dari apa yang kita percayai dan sudah kita pikirkan dengan matang dan juga kita validasi dengan diri sendiri akan membuat kita lebih dewasa dalam bersikap, karena pola perasaan dan juga pikiran diatur juga oleh diri kita dalam konsep bagaimana kita menyimpulkan sesuatu hal. Fakta psikologi bagian kedua. Orang-orang akan cenderung lebih mempercayai suatu informasi yang sesuai dengan pandangan dan keyakinan yang mereka miliki. Jadi ketika mendapatkan suatu informasi, belum tentu mereka akan percaya terkait dengan apa yang telah disampaikan. Namun cenderung orang-orang akan langsung mengiyakan jika memang informasi tersebut sesuai dengan apa yang mereka yakini dan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Hal ini merujuk kepada bagaimana kita dapat meyakinkan seseorang namun tidak sepenuhnya kita dapat melakukannya jika informasi yang kita sampaikan memang tidak sesuai dengan pola pikir dan pandangan mereka. Hal-hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan keyakinan dan juga persepsi harus kita dapat pikirkan sebelumnya terkait dengan bagaimana latar belakang seseorang dalam berpandangan dan juga memikirkan suatu hal yang akan kita sampaikan. Jadi kesimpulannya, tidak harus kita memaksakan persepsi kita terhadap orang lain yang memang pada akhirnya tidak sependapat dan dapat berpersepsi sama terkait satu atau dua hal yang sedang kita sampaikan. Fakta psikologi yang ketiga, konsep diri seseorang dipengaruhi lebih banyak oleh pengalaman dan hal-hal yang telah mereka alami dalam kehidupan, serta lingkungan di mana mereka tumbuh. Hal ini merujuk kepada bagaimana kita melihat karakteristik seseorang berdasarkan juga dari lingkungan mereka berasal, dan bagaimana mereka berproses selama kehidupannya. Pada akhirnya, kita tidak harus menjudge seseorang terkait dengan bagaimana karakteristik mereka saat ini, karena kita tidak tahu bagaimana masa lalunya dan apa yang telah mereka alami dalam kehidupannya yang membentuk konsep diri mereka. Jadi mulailah berempati dan juga dapat bertoleransi terkait dengan karakter yang sudah mereka bawa dan bentuk hingga saat ini. Orang-orang yang cenderung memiliki keterbatasan dalam berperilaku dan juga mereka yang belum dapat berinteraksi secara baik dengan lingkungan cenderung memiliki latar belakang hidup yang tidak baik-baik saja, dan mungkin mereka perlu bantuan kita untuk dapat menyelesaikan masalah dirinya terkait dengan luka-luka masa lalunya. Fakta psikologi yang keempat, memegang tangan seseorang yang kita cintai dapat menyembuhkan luka fisik maupun mental. Hal ini merujuk kepada sisi di mana kita membutuhkan suatu perhatian dan juga momentum di mana kita merasa ada sosok-sosok yang menghargai dan juga mau untuk mengerti di mana pemikiran serta masalah yang kita sedang alami. Kita harus mulai menyadari bahwa kita tidak sedang dibully oleh dunia kita, dan kita harus menyadari bahwa kita memiliki sosok-sosok yang akan dapat menetralisir dan juga menyembuhkan luka kita. Salah satunya adalah orang yang kita sayangi. Memegang tangan orang yang kita sayangi dapat menyembuhkan beban-beban dan juga rasa sakit fisik maupun mental. Dari itu ketika anak kita jatuh dan bahkan ketika anak kita merasakan sakit hati, di situ kita hanya perlu untuk memegang tangannya, melakukan skin to skin untuk melakukan suatu penanganan pertama dalam kecelakaan perasaan dan juga fisik. Fakta psikologi yang kelima, kemampuan berpikir seseorang dipengaruhi juga oleh emosi yang sedang dia alami. Dari itu kita harus mulai sadar untuk tidak berpikir hal-hal yang penting ketika kita dalam keadaan emosi. Ketika kita merasa bahwa kita tidak dalam perasaan yang baik-baik saja, di situ juga kita harus menghentikan untuk berpikir, menyimpulkan, bahkan memutuskan suatu hal yang penting, karena itu sangat tidak disarankan. Fakta psikologi juga menyebutkan bahwa orang dewasa dapat memposisikan dirinya untuk tidak berpikir di saat mereka sedang tidak baik-baik saja dalam konteks perasaan. Hal ini juga yang harus jadi pertimbangan kita, dan juga kita dapat melatih diri kita untuk selalu dapat mengkondisikan dulu perasaan sebelum menyimpulkan suatu hal yang telah kita pikirkan dan mengucapkan suatu kesimpulan dari kondisi yang kita alami. Fakta psikologi yang keenam, orang yang paling sering memberikan nasihat terbaik adalah orang-orang yang biasanya cenderung memiliki masalah lebih banyak. Ketika seseorang terlihat sangat dapat untuk memberikan suatu jalan keluar dan juga solusi terhadap masalah orang lain, di situ juga sebenarnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang juga sering sekali dalam masalah, dan cenderung mereka belajar dari apa yang mereka alami dan akhirnya mereka dapat mengkondisikan dirinya dan juga membantu orang-orang mengkondisikan hidupnya. Ketika itu juga kita dapat mengetahui bahwa orang-orang yang cenderung dapat menyelesaikan masalah orang lain, di situ juga mereka sendiri telah banyak menyelesaikan masalahnya dan berjuang untuk dapat selesai dengan setiap ujian-ujian kehidupan yang mereka alami dan jadi pembelajaran untuk dirinya dan juga orang lain.
Fakta psikologi yang ketujuh, semakin bahagia kita, maka semakin sedikit waktu yang kita habiskan untuk tidur. Orang-orang yang bahagia cenderung dapat memaksimalkan hidupnya dan juga frekuensi aktivitas selama 24 jam. Tidur adalah waktu di mana mereka hanya beristirahat, bukan untuk memalingkan suatu emosi tertentu agar lebih tenang. Jadi orang-orang bahagia cenderung dapat memaksimalkan 24 jam dengan kegiatan-kegiatan yang optimal dan dapat mereka nikmati. Kehidupan untuk orang-orang bahagia cenderung dapat lebih terkontrol dan juga mereka tahu di mana saat-saat mereka harus melakukan aktivitas dan di mana mereka harus menghentikannya. Orang-orang yang bahagia cenderung dapat memposisikan dirinya dalam berbagai situasi. Dari itu mereka dapat melakukan banyak hal dengan lebih baik dan juga dapat menghindari drama-drama yang dapat membuat mereka berhenti dari suatu aktivitas tertentu dan mulai untuk tergerak lebih pasif dalam menjalani hidup. Jadi orang-orang yang bahagia cenderung lebih aktif dalam menjalani hidup. Fakta psikologi yang ke-8, traveling dapat lebih menyehatkan otak dan menurunkan resiko serangan jantung juga depresi. Orang-orang dapat lebih sehat ketika mereka sering traveling. Itu pun terkait dengan bagaimana kecemasan-kecemasan hidup dan juga atmosfer yang tidak nyaman dari suatu lingkup pekerjaan dapat ternetralisir ketika kita mengalihkan sesaat fokus kita terhadap hal-hal yang menyenangkan. Traveling dengan intensitas waktu tertentu dapat membuat kita lebih nyaman dan juga rileks. Perasaan lebih teratur dan juga pikiran kita akan lebih fresh. Otak kita akan lebih sehat dalam bekerja. Resiko juga terkait dengan depresi dan serangan jantung akan lebih berkurang. Pada akhirnya, pemikiran kita harus dapat kita kendalikan agar kita lebih sehat secara mentalitas dan juga fisik. Fakta psikologi yang ke-9, genre lagu yang didengarkan oleh setiap orang berkaitan dengan bagaimana fakta kejadian-kejadian secara emosional dalam hidup mereka. Hal ini terkait dengan bagaimana mereka mengendalikan perasaan dan juga hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka akhirnya berdampak terhadap perasaan mereka. Perasaan-perasaan itu juga yang akan membuat mereka menyukai suatu musik yang dapat nyaman didengarkan dan juga sesuai dengan emosi yang mereka rasakan. Orang yang cenderung menyukai lagu-lagu yang lebih lembut dan juga tenang, cenderung mereka membutuhkan ketenangan, dan orang-orang tersebut mendapatkan hal-hal terkait dengan masalah-masalah yang buat perasaan mereka tidak nyaman dan akhirnya mereka lebih mellow dalam menjalani kehidupan. Orang-orang yang senang lagu upbeat cenderung mereka sangat bersemangat dalam hidupnya dan hidup membuat mereka lebih nyaman dan akhirnya lebih bahagia. Pada akhirnya lagu yang kita pilih bukan berarti suatu pola interaksi kita dengan kehidupan, namun pola interaksi kita dengan kehidupan membuat kita dapat memilih hal-hal yang lebih nyaman dan juga dapat kita dengar dengan lebih baik. Fakta psikologi yang ke-10, perempuan yang memiliki lebih banyak teman laki-laki cenderung hidup dengan lebih bahagia. Kita dapat menganalisis anak-anak perempuan yang memiliki teman-teman laki-laki lebih banyak. Di situ kita dapat melihat bahwa interaksi mereka dapat lebih terbuka dan bebas. Anak-anak perempuan tersebut pun cenderung akan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan karena mereka cenderung memaksimalkan otak kanan lebih sering. Disitulah anak-anak perempuan dapat kita lihat interaksinya bagaimana mereka lebih dekat dengan anak laki-laki atau perempuan. Ketika anak kita perempuan dan lebih dekat dengan anak perempuan, cenderung mereka akan menjadi sosok-sosok yang mulai lebih banyak berpikir dan juga mengeksekusi berbagai jenis perasaan yang berbeda. Namun ketika anak kita perempuan dan lebih dekat dengan anak laki-laki, cenderung anak kita lebih dapat rileks dan juga memaksimalkan peran-peran perasaan yang baik dalam kehidupannya dan terbuka untuk dapat menetralisir segala jenis perasaan yang terjadi untuk lebih bahagia. Fakta psikologi yang ke-11, ketika seseorang sering berkata kasar kepada orang lain, bahkan untuk hal kecil sekalipun, bisa jadi dia sedang membenci keadaan dirinya. Kita mungkin pernah menemukan orang-orang yang sering sekali berucap kasar, mengumpat, dan juga mencela orang lain, bahkan melakukan itu dengan terang-terangan tanpa rasa bersalah. Di situ kita harus dapat mengetahui dan menyadari bahwa orang-orang tersebut sedang membenci keadaan dirinya sendiri. Jadi itu adalah bentuk pelampiasannya terhadap interaksi kepada orang lain dalam bentuk kepuasan untuk melakukan indikasi bahwa orang lain pun tidak berhak untuk nyaman dengan hidup mereka. Dari itu kita harus tahu bahwa toxic people salah satunya adalah membenci keadaan dirinya dan akhirnya ingin membuat orang lain membenci keadaan diri mereka. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut ya teman-teman. Fakta psikologi yang ke-12, orang-orang yang dapat menangis dalam keadaan sulit bersamamu itu adalah orang-orang yang paling tulus dalam menyayangimu.
Pada akhirnya, baik itu persahabatan atau hubungan kekasih, itu akan dapat diuji dalam keadaan-keadaan tersulit. Kita dapat melakukan suatu refleksi dan juga mengetahui seberapa besar kasih sayang seseorang dari bagaimana mereka memperlakukan kita di saat-saat yang sulit. Ketika orang di samping kita memiliki empati yang sangat besar kepada diri kita dan dapat menangis langsung ketika kita meneteskan air mata, di situ kita dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah orang yang benar-benar tulus untuk menyayangi, dapat mengerti kita, dan juga ingin kita bahagia. Pada akhirnya, kita harus dapat menilai dengan baik setiap orang yang datang dalam kehidupan kita dan membedakan mana orang yang hanya datang untuk mencari keuntungan dari diri kita dan tidak benar-benar tulus untuk berteman dengan kita. Psikologi yang ke-13. Sahabat sejati dapat mengetahui bagaimana kondisi perasaan temannya bahkan hanya dari chat yang mereka kirimkan kepada kita. Bahasa chatting juga ternyata dapat menjadikan indikasi perasaan dan kondisi seseorang yang mengirimkannya. Kita dapat melihat bagaimana perbedaan struktur kalimat, kata-kata, bahkan huruf-huruf yang mereka kirimkan kepada kita dapat mengindikasikan bagaimana suasana, perasaan, dan juga kondisi mereka. Itulah perbedaan dari seseorang yang menjadi sahabat dan bukan sahabat kita. Orang-orang terdekat dapat mengetahui bahwa seseorang yang mengirimkan dalam kondisi bahagia dan baik-baik saja akan berbeda dengan ketika mereka mengalami hal buruk dan juga hal-hal tertentu yang dapat merubah sisi perasaan dan juga kondisi dirinya. Hal inilah dapat menjadi indikator dan juga cara untuk kita mengetahui mana yang benar-benar sudah menjadi sahabat sejati kita. Fakta psikologi yang ke-14. Ketika seseorang tertawa dengan begitu keras, bahkan untuk hal-hal bodoh di sekitarnya, berarti dia sedang dalam kesepian yang mendalam. Orang-orang yang mengalami kesepian cenderung dapat menginteraksikan suatu pola emosi yang berlebihan bahkan ketika mereka bahagia. Ketika itu juga mereka melampiaskan segala bentuk kesepian dan juga kecemasan dalam hidupnya yang sedang merasa kesepian dan butuh orang lain dengan cara yang berlebihan. Hal-hal tersebut juga yang dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang berlebihan dalam interaksi sosial baik dalam bentuk kebahagiaan maupun kebencian itu terindikasi bahwa mereka merasakan kesepian dalam hidupnya. Orang-orang yang juga sering menghibur orang lain dalam kehidupan dan interaksinya juga cenderung mereka pun butuh untuk dihibur. Pastikan kita lebih peka ya teman-teman. Fakta psikologi yang ke-14. Karakteristik asli seseorang dapat kita lihat ketika mereka memperlakukan orang-orang di sekitarnya yang tidak menguntungkan untuknya. Ketika kita melihat bahwa ada orang yang secara tulus memperlakukan dengan baik orang-orang yang bahkan tidak memiliki keterlibatan penting dengan hidup mereka dan tidak menguntungkan untuk hidupnya, di situ kita dapat melihat langsung karakteristik baik dari diri mereka. Orang baik justru bukan terkait dengan bagaimana mereka memperlakukan orang yang menguntungkan untuk hidupnya, namun orang-orang yang tidak menguntungkan untuk hidupnya dan juga tidak memilah dan memilih bantuan terhadap orang yang sedang membutuhkan bantuannya. Disitulah kita dapat melihat bahwa itu adalah sosok tulus dan baik dari karakteristik seseorang secara asli. Fakta psikologi yang ke-16. Ketika seseorang menyilangkan tangan atau menyilangkan kakinya ketika sedang duduk dan berbicara dengan kita, di situ kita harus mengetahui bahwa itu adalah indikasi bahwa dia tidak senang untuk berbicara dengan kita. Hal itu yang dapat menyimpulkan suatu kondisi di mana komunikasi butuh kesadaran. Kita harus mengetahui sosok yang sedang berkomunikasi dengan kita menginginkan dan juga merasa nyaman dengan interaksi di dalam bentuk verbal yang kita sedang sampaikan. Hal itu terkait dengan bagaimana kita harusnya sadar diri bahwa orang-orang yang di depan kita dan berbicara dengan kita belum tentu nyaman untuk dapat berinteraksi dalam bentuk komunikasi dengan kita. Orang-orang yang sudah paham dengan hal tersebut dapat langsung untuk lebih dewasa dan bijak untuk tidak melanjutkan komunikasi dengan orang tersebut. Fakta psikologi yang ke-17. Orang pendiam cenderung sulit untuk melakukan kontak mata ketika sedang berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain di depannya. Hal ini terkait dengan bagaimana kita dapat mengetahui bahwa dia memiliki karakter yang lebih banyak diam ketika kita sedang berbicara dengannya. Ketika orang tersebut dapat dengan percaya diri melihat dan melakukan kontak mata terhadap kita, di situ juga kita tahu bahwa dia bukan orang yang pendiam. Namun ketika kita dapat melihat bahwa dia sulit sekali untuk dapat melakukan kontak mata dengan kita dan lebih banyak menunduk ketika berkomunikasi, disitulah kita dapat tahu bahwa karakternya lebih pendiam dan kurang dapat untuk terbuka terhadap orang lain. Karakter seseorang juga ternyata dapat kita indikasi dari 5 detik pertama ketika kita bertemu dengannya. Fakta psikologi yang ke-18.
Ketika seseorang tidak dapat menangis atau sulit sekali untuk menangis, berarti dirinya adalah sosok yang lemah. Mentalitas seseorang tidak dapat kita lihat dari bagaimana dia kuat dalam menahan tangisan. Perasaan ternyata selembut itu. Perasaan yang lembut bukan indikasi dari kelemahan. Hal ini terkait dengan bagaimana kerasnya hati seseorang terbentuk dari sisi manja yang dia miliki dan cenderung merengek untuk memohon sesuatu dan menginginkan sesuatu dengan berlebihan hingga menuntut semua orang di sekitarnya mengerti akan keinginannya. Dari itu, orang-orang yang ketika dewasa mereka sulit sekali untuk menangis dan cenderung terlihat sangat kaku untuk mengekspresikan kesedihan. Di situ mereka adalah individu yang dulunya adalah sosok yang cengeng dan juga perengek. Hal ini terkait dengan bagaimana kondisi perasaan dan juga mentalitas mereka yang tidak terbentuk secara baik di kehidupan masa lalunya. Fakta psikologi yang ke-19. Sebelum tidur, biasanya seseorang akan memikirkan hal-hal yang dia inginkan untuk terjadi dalam hidupnya. Ketika kita memiliki harapan atau persepsi terhadap hal-hal yang kita inginkan untuk terjadi pada hidup kita, di situ akan kita bayangkan di waktu kita menjelang tidur. Ketika kita hendak tidur, di situ ekspektasi-ekspektasi kita terhadap hidup akan langsung dikeluarkan dalam bentuk momentum-momentum pikiran dan juga perasaan. Hal itulah yang akan membuat kita memikirkan hal-hal yang ingin kita raih dan dapatkan sebelum kita tidur. Fakta psikologi yang ke-20. Orang yang benar-benar pembohong bukanlah mereka yang ketika berbohong mereka akan meyakinkan orang lain terhadap kebohongan apa yang telah mereka sampaikan. Namun sosok-sosok pembohong sesungguhnya adalah orang yang akan santai sekali ketika mereka berbohong dan akan melanjutkan kebohongannya dengan persepsi-persepsi baru dan juga kebohongan selanjutnya dengan bentuk yang lebih baik. Hal ini terkait dengan setiap orang pasti pernah berbohong dan juga mengatakan hal yang tidak sesuai dengan fakta. Namun kita bukanlah pembohong ketika kita masih dapat untuk menjelaskan dan ingin membuat orang lain mengetahui dengan baik bahwa hal yang kita ucapkan ternyata salah. Namun orang-orang yang memang benar-benar pembohong, mereka akan terus melakukan suatu bentuk-bentuk baru dari kebohongan-kebohongan dan terus menyelamatkan dirinya dari apa yang telah mereka sampaikan sebelumnya bahwa itu adalah suatu kebenaran dan tidak layak untuk divalidasi.